beredar informasi 15 menteri akan mundur di pemerintahan Jokowi ini menjelang Pilpres 2024. Sri Mulyani, Hadi Mulyo Menteri PUPR, dan lain-lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah gertakan yang serius atau ini sebatas informasi yang belum valid? Atau ada sebuah protes para teknokrat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menteri mundur ketika menjelang habis itu tidak hanya terjadi pada sekarang. Beberapa pemerintahan sebelumnya sudah terjadi. Kita masih ingat pada waktu mau turunnya Pak Harto, beberapa menteri mengundurkan diri. Pada waktu Gus Dur itu juga ada yang mengundurkan diri, dan selanjutnya. Nah, sekarang informasinya ada 15 yang akan mundur, dan ini informasinya dari seorang yang kalian pasti mengenal, Pak Faisal Basri ataupun lainnya. Ayo kita baca di beberapa media, apakah ini serius atau memang sebuah ancaman terhadap kelompok politisi di kabinet, atau ini hoax saja. Pertama kita baca di Republika, beredar kabar Menkyu Sri Mulyani akan mundur. Ini jawaban Mahfud MD. Selanjutnya kita lihat di CNBC, video viral 15 menteri Jokowi disebut siap untuk mundur. Selanjutnya di liputan 6, kata Mahfud MD soal isu Sri Mulyani mundur dan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir juga di Republika, pengamat prediksi Menteri PDIP dan Nasdem akan mundur setelah Pilpres. Oh, ini agak berbeda pengamat. PDIP, Nasdem, padahal yang lain mengatakan para teknokrat. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang CNBC dan nanti kita gabungkan informasi dari yang lain. Video viral 15 menteri Jokowi disebut siap untuk mundur. Jakarta, CNBC Indonesia, viral kabar 15 menteri Jokowi disebut-sebut bakal mundur. Terdapat beberapa nama seperti Menkeu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indrawati, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia berikut ini. Ini sebatas judul, kemudian ada video yang ditayangkan. Akhirnya kita tambahkan aja bagaimana respon dari Pak Mahfud MD di liputan 6. Kata Mahfud MD soal isu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan. Ini karena memang ada sebuah kabar. Liputan6.com Jakarta, Menteri Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal Sri Mulyani berencana mundur dari jabatan menteri. Mahfud mengaku tak mengetahui soal isu yang dihembuskan ekonom Faisal Basri itu. Saya nggak tahu, kata Mahfud di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada hari Kamis. Nggak pernah bicara begitu dengan Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju dihembuskan oleh ekonom senior Faisal Basri. Selain Sri Mulyani, Faisal Basri juga menyebut sejumlah menteri lainnya juga berencana untuk mundur. Salah satunya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Faisal menyebut daftar menteri yang akan mundur lainnya dengan latar belakang teknokrat, bukan dari partai politik. Ini kemudian ada informasi yang lainnya. Nah, ini kalau tidak serius bisa-bisa hoax nanti. Kalau ini di Republika,
kabar rencana pengunduran diri diantaranya yang disebutkan tadi. Kemudian kita lihat seperti apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ini hoax atau memang yang sebenarnya? Terutama itu yang saya tekankan adalah para menteri yang tergolong teknokrat. Soalnya kalau dari partai agak susah ya, kata Faisal Basri dalam program closing bel CNBC Indonesia. Seperti dilansir dalam laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandung, pernah di BI, dan selanjutnya ketika ia menjadi direktur IMF, ini tidak dijelaskan, tetapi kemudian sampai dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik untuk Asia. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Betulkah itu informasi yang benar yang dibawa oleh Faisal Basri, ekonom yang luar biasa, indef dan selanjutnya, atau ini adalah ya sebuah prediksi saja, atau ini malah mengarah ke hoax? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Pak Faisal Basri menyampaikan itu pasti ada dasarnya. Apakah dasarnya kuat atau tidak, ini yang Faisal Basri perlu mengklarifikasinya supaya tidak menjadi informasi yang hoax, karena ya sudah terlanjur disampaikan ke publik. Menurut saya supaya ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena dalam suasana menjelang 14 Februari pasti banyak informasi-informasi yang ya pro kontra terhadap sesuatu. Salah satunya adalah kabinet yang ada di Kementerian Pak Jokowi ini. Ada 15 menteri, yang lebih khusus yang disorot adalah Bu Sri Mulyani sama Pak Hadi Mulyono, Basuki Hadi Mulyono. Sehingga kalau menurut saya lebih baik Bang Faisal Basri mengklarifikasi terhadap kedudukan tersebut. Tetapi kalau menurut saya ada benarnya kalau misalkan seorang menteri, maksudnya mereka para teknokrat, itu selanjutnya ada perasaan yang berbeda dalam proses politik ini. Maksudnya adalah keberadaan mereka dalam proses menjelang Pilpres ini jangan sampai diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden, supaya mereka bisa menjalankan amanah negara, menjalankan amanah sebagai kabinet, bukan menjadi semacam bemper terkait dengan program-program politik yang ada pada saat ini. Jadi menurut saya Bang Faisal Basri perlu mengklarifikasi secara detail. Kemudian yang kedua, apakah ini adalah hal yang biasa ataupun ini sangat mendadak ataupun ini adalah dibuat-buat? Menurut saya sangat wajar ketika ada proses politik yang serius, informasi untuk mau mengundurkan diri ataupun tidak, itu adalah menurut saya hal yang wajar. Hubungannya dengan bagaimana the power yang dimiliki oleh pemerintah itu apakah bisa seperti sedia kala pada waktu awal menjadi pemerintah atau selanjutnya berubah. Nah, perubahan itu seandainya terjadi karena pada musim politik dia agak under pressure terhadap program-programnya untuk kepentingan politik, ataupun ada semangat untuk bagaimana menunggangi kementerian, nah itu menurut saya sangat mungkin itu terjadi. Jadi memang resiko para kabinet yang di dalamnya adalah produk dari partai politik, maksudnya penunjukan karena partai politik, maka hal yang sangat berbeda dirasakan oleh para teknokrat yang mereka adalah profesional, bekerja bukan karena politik tetapi bagaimana membangun membackup negara ini. Sehingga ketika ada huru hara atau ada berbagai konflik, mereka yang profesional teknokrat maka akan merasa ini apa-apaan sih, kita sudah bekerja secara serius tapi kok dilihat yang berbeda atau dimainkan yang berbeda. Jadi kalau menurut saya, supaya tidak terjadi salah paham pada kesempatan ini, memang harus berani yang namanya para teknokrat
menteri yang teknokrat itu bersikap kalau misalkan ada penyalahgunaan oleh kekuasaan, tetapi kalau tidak, mengapa? Jadi memang tidak hanya pada kesempatan ini, setiap event politik 5 tahunan hal itu selalu akan muncul, dan ya kalau kalah habis, kalau menang dia akan menjadi bagian dari penguasa, kan begitu saja titiknya. Sehingga pada kesempatan merespon informasi ini, ya menurut saya netralitas itu perlu ditampilkan oleh para kabinet yang ada di kementerian, maksudnya menteri yang ada di kabinet. Dan ingat bahwa amanah ini tidak sampai misalkan 5 tahun lagi, tapi ketika presiden selesai ya sudah selesai. Maka sangat bijak para teknokrat ketika ada yang dilihat permain politik yang tidak mengarah kepada visi misi sebagaimana awal, maka mereka protesnya salah satunya adalah mengundurkan diri. Tapi kalau tidak, ya itu hanya sebatas dibuat-buat oleh orang yang taruhlah tidak suka ataupun ingin menjatuhkan kabinet yang ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang respon dari Pak Menko Polhukam dan lainnya? Jadi hal yang wajar orang yang tidak setuju itu mengundurkan diri supaya dia bisa menikmati apa yang seharusnya dikerjakan sekarang ini. Ada sebagian informasi bahwa ya itu masih seruan dari Faisal Basri, seorang yang aktif di Indef, untuk para menteri untuk segera memutuskan menjauhkan diri kabinet, karena dalam bahasanya politik pada saat ini sedang bermain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi memang dari berbagai pemberitaan beragam, ada yang sudah mengatakan memang siap mundur 15 orang, tapi ada yang mengatakan bahwa ini seruan dari Faisal Basri. Bertolak dari berbagai informasi yang berbeda tersebut, dan Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa belum pernah komunikasi dengan Bu Sri Mulyani, dan Bu Sri Mulyani juga belum mengklarifikasi. Menurut hemat saya memang Bu Sri Mulyani harusnya mengklarifikasi. Begitu juga Pak Basuki Hadimulyo juga mengklarifikasi supaya ini adalah clear, supaya tidak ada semacam informasi yang membuat gaduh untuk semua orang. Menurut saya sih lebih baik Pak Faisal Basri mengklirkan semuanya, Bu Sri Mulyani sama Pak Basuki mengklirkan, tetapi pesannya adalah pada suasana menjelang 14 Februari 2024, di situ kabinet pada kesempatan ini tidak pada satu suara, tapi ada yang gerbongnya Pak Prabowo, ada ke gerbongnya Pak Mas Ganjar karena ada Prof. Mahfud MD, juga ada gerbongnya ke Mas Anies karena Pak Muhaimin. Jadi semuanya sebetulnya ada gerbong di kementerian, dan suasana memang semakin memanas. Semoga perjalanan pemerintahan berjalan dengan baik, intervensi-intervensi itu tidak ada, dan pengabdian kepada masyarakat itu tidak boleh diganggu karena sebuah peristiwa politik. Adapun seandainya ini adalah hoax, maka harus segera diluruskan, dan Pak Faisal Basri adalah orang yang pertama kali memberikan informasi ini. Semoga segera dikelirkan. Tapi yang lebih penting adalah mundurnya seorang menteri atau beberapa menteri dalam sebuah kabinet itu sering terjadi pada ending dari sebuah pemerintahan. Bisa karena yang bersangkutan ingin selamat dari
pemerintahan yang ada kalau terjadi pergantian. Jadi dia masih terlibat dalam pemerintahan selanjutnya. Bisa juga terjadi karena dia pengen tidak ada ancaman karena politis bermain. Kalau politis bermain dalam berbagai anggaran negara itu kan dekat dengan pidana, meskipun tidak semuanya. Sehingga bisa selamat, ataupun mungkin karena dia sudah tidak harapan dalam pemerintahan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.